Argentina diterpa awan gelap dunia. Imbas pandemi, suku bunga tinggi hingga krisis energi, inflasi Argentina meroket hampir 100% dan mata uang melemah hampir 50%. Inflasi Argentina bulan Agustus mencapai 78,5% dan diperkirakan menembus 100% pada akhir tahun. Nilai mata uang peso Argentina juga melemah lebih dari 47% sepanjang tahun ini. Pelemahan peso Argentina membuat permintaan dolar AS meningkat tajam. Otoritas moneter Argentina memutuskan melakukan pembatasan. Namun yang terjadi, muncul penukaran mata uang peso Argentina ke dolar AS secara ilegal atau blue dollar. Harga blue dollar bisa 2 kali lipat dari harga pasar. Kondisi ini memaksa Argentina kembali menggantungkan cadangan devisa dan pembiayaan negara dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Belum lama ini kita mendengar berita bahwa Presiden RI yaitu Joko Widodo mengatakan bahwa ekonomi dunia pada tahun 2023 akan gelap. Mengapa demikian? Karena kondisi ekonomi global saat ini penuh dengan ketidakpastian akibat krisis pangan dan energi yang berkepanjangan. Akibatnya, tingkat inflasi global juga meningkat sangat ekstrim. Lalu apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk menghadapi hiperinflasi tersebut? Maka dari itu, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Hiperinflasi Global di Depan Mata, Perbankan Indonesia Bisa Apa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Nurfadila dari UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memulai presentasi. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa Argentina dan Turki mengalami inflasi yang cukup ekstrim. Seperti yang telah disampaikan dalam cuplikan video berita sebelumnya, bahwa inflasi Argentina meroket hampir 100% atau yang lebih tepatnya sebesar 88% sampai dengan bulan Oktober 2022 berdasarkan data dari Trading Ekonomi. Tingkat inflasi yang ekstrim ini terjadi karena kebijakan Bank Sentral Argentina yang mencetak terlalu banyak uang, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta pengaruh kenaikan harga pupuk dan harga gas impor akibat ketegangan dari Rusia dan Ukraina. Lalu apa saja yang menjadi penyebab lain dari inflasi global ini? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina berakibat pada peningkatan harga pasokan energi dan pangan global. Kemudian pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat dan di berbagai negara maju juga mengakibatkan kenaikan harga komoditas global. Serta yang terakhir adalah kenaikan kasus dan kebijakan zero COVID-19 di Cina yang menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi dunia. Oleh karena itu, upaya apa saja yang bisa dilakukan Indonesia untuk menghadapi hiperinflasi global ini? Berikut saya sampaikan beberapa upaya yang dapat dilakukan Indonesia, khususnya oleh Perbankan Indonesia, untuk menghadapi hiperinflasi global ini. Yang pertama adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dapat menerapkan kebijakan moneter yang ketat seperti mengeluarkan kebijakan peningkatan batas minimum kas kepada setiap lembaga perbankan Indonesia agar uang yang beredar di Indonesia tidak terlalu banyak, lalu meningkatkan suku bunga bank agar masyarakat tertarik untuk menabung di bank, lalu menjual surat-surat berharga negara kepada masyarakat guna menekan peredaran uang di masyarakat. Kemudian, Perbankan Indonesia juga mempunyai tugas untuk menjaga kualitas kredit di Indonesia. Pertumbuhan kredit di Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2022 tercatat sebesar 11,95%. Ini didorong dengan peningkatan seluruh jenis kredit oleh beberapa sektor. Salah satunya adalah dukungan penyaluran kredit ekspor yang telah dilakukan oleh beberapa bank umum di Indonesia. Selanjutnya adalah menjaga tingkat likuiditas Indonesia. Sampai dengan bulan Oktober 2022, likuiditas perbankan Indonesia masih tetap terjaga, ditopang oleh peningkatan jumlah dana pihak ketiga atau DPK hingga 9,41%. Namun tetap harus ditingkatkan agar investor asing kembali tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah menjaga nilai rupiah terhadap nilai dolar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara interventasi di pasar falas, baik melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, serta melakukan penjualan terhadap surat berharga negara di pasar sekunder kepada investor asing. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan perbankan ini tidak dapat sukses tanpa adanya dukungan dari masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, masyarakat dapat berperan untuk melakukan saving dan frugal living guna membantu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia akibat inflasi global.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hiperinflasi menjadi permasalahan ekonomi yang sangat serius bagi sebuah negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan maupun cara untuk menghadapinya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Sehingga diharapkan Indonesia mampu menjaga stabilitas perekonomiannya dari ancaman hiperinflasi global. Ada salah satu kalimat mutiara, tidak ada yang tahu doa mana dan usaha yang keberapa yang dapat dikabulkan. Tugas kita hanya memperbanyak usaha dan doa tersebut. Saya Belinda Nur Fadila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.